sekarang bersama saya Dr. Reisa Broto Asmoro. Sekarang saya tidak sendirian. Dalam segmen ini kami akan membahas tentang sesuatu yang cukup mencengangkan, mungkin di masyarakat sudah banyak dikenal, yaitu tentang botol plastik. Apakah itu berbahaya? Tapi sebelum itu, saya akan mengundang seorang artis cantik yang sudah berada di tengah-tengah kita. Siapa dia? Ria Irawan. Hai dok. Apa kabar? Baik Mbak dokter. Ria? Aduh, cantik sekali. Iya dokter. Iya, sibuk apa nih Mbak? Sibuk pengobatan. Masih ya? Sekarang sudah selesai kemonya dari 6 kali cuma jadi 3 kali. Wow. Mudah-mudahan ada mukjizat di situ. Tapi kesehatannya sendiri sekarang makin membaik dong tentunya ya? Iya begitu. Saya sih mohonnya seperti Ibu Susi yang kankernya sudah ditangani sejak dini. Jadi sekarang udah tidur dan mudah-mudahan sel kanker saya udah koit karena nambah berat badan. Amin. Iya, mohon Kita semua doanya mendoakan ya yang terbaik supaya sehat selalu Iya, ya. iya. Tapi memang ya Mbak Ria ya, jadi kalau yang namanya kanker itu semua orang bisa aja terkena. Kita nggak pernah tahu. Siapapun memiliki faktor resiko. Dan bisa aja dari makanan, bisa dari gaya hidup. Dan kalau Mbak Ria sendiri kira-kira nih dulu tahu nggak sih pencetusnya utamanya apa? Mungkin saya cuma luarnya aja cuek, tapi kualitas hidupnya kurang asoy. Kenapa tuh? Kurang asoy kenapa tuh? Jadi kurang asoynya mungkin dulu saya gak sabaran atau apa, gampang stres gitu. Coba saya ngaca mumpung di close up, nggak mirip. Tapi tenang Mbak, ini ada satu nih yang cukup mencengangkan karena ada satu hal yang bisa menjadi faktor resiko kanker dan kita gunakan ini sehari-hari. Pernah dengar nggak tentang botol minuman? Nah ini sebagai pencetus kanker. Oh gitu ya. Botol Penasaran minuman dong? Yang kita gunakan sehari-hari. Yang Air terbuat dari mineral misalnya. yang terbuat dari plastik. Plastik. Oh iya bener ya. Tapi kita lebih ngobrol lebih lanjut nih ya. Nah, untuk itu kita ngobrol aja langsung dengan Dokter Fajar. Halo dokter. Oh iya, apa kabar? Halo dok, apa kabar? Baik, baik dokter. Wah dokter sudah membawa botol-botol plastik nih ya. Iya. Ternyata ya sambilannya pemulung ya. Sambilan ini. Jangan dong ya. Tapi memang nih kita sudah banyak sekali mengenal bahwa botol plastik itu ternyata ada kandungan-kandungan berbahaya di dalamnya yang kalau kita konsumsi bisa merusak organ tubuh. Ya. Gimana dok menurut dokter? Ya, kita pahami botol-botol minum ini merupakan recycling. Daur ulang ya? Daur ulang. Jadi ini bisa didaur ulang sehingga kalau udah selesai diambil, dipotong-potong, diambil ulang, terus daur ulang, kemudian diproses lagi, bikin botol baru lagi. Nah seperti ini ya, Ya. ini dikumpulkan botolnya, kemudian sudah dihancurkan, dipotong kecil-kecil seperti ini, Ya. baru kemudian diproses, dipisahkan, misalnya ada tinta atau ada zat besi di dalamnya, dipisahkan, diproses ulang, kemudian menjadi botol-botol seperti ini. Baru, betul. Ya. Lalu apa efeknya tuh dok bagi kesehatan kita? Ya, kita pahami ada cara yang salah kalau saya bilang, ya kan? Bahwa botol ini udah kosong suka diisi lagi, Di refill ya? di refill. Kalau ini nggak boleh, harusnya selesai buang. Ya, malah ada beberapa negara maju udah selesai harus di squeeze terus buang. Jadi sehingga nggak bisa dipakai lagi. Karena apa tuh sebetulnya kalau? Karena dia kalau di squeeze kita nggak akan bisa pakai lagi. Karena ini nggak boleh dipakai ulang sebetulnya. Kadang kita pahami ada yang isi air panas. Ini plastik. Diisi air panas maka akan terjadi senyawa yang kita sebut karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Adalah zat yang memicu menjadi kanker. Ya. Separah apa karsinogenik itu untuk memicu kanker? Kalau separah apa, sebetulnya nggak ada korelasi langsung kalau minum sekali jadi kanker. Iya. Tapi kalau terjadi dalam jangka waktu yang lama, berulang-ulang, kemudian volumenya banyak, bisa memicu kanker. Nah itu salah satu kandungan di dalamnya namanya BPA ya, Ya. bisphenol A. Nah, bisphenol A ini memang tidak boleh digunakan lagi kalau misalnya kita menggunakan botol air mineral ini dipergunakan lagi terus-menerus. Kandungan BPA yang terkandung di dalamnya itu bisa saja larut ke dalam air. Nah kalau sudah larut ke dalam air kita konsumsi akibatnya karsinogenik itu tadi. Betul. Bisa memicu kanker di dalamnya. Nah, Kalau misalnya ada tanda-tanda yang recycling itu apa artinya? Artinya bahan itu bisa di recycling untuk dipakai, dibuat yang baru. Oh, bukan dipakai berkali-kali sampai seumur hidup ya. Soalnya kalau punya botol minum kesayangan itu saya pakai berpuluh-puluh tahun. Ya kecuali ada Kecuali kode-kode hilang atau tertentu ya. ketinggalan. Biasa ya. kita bisa lihat ada kandungan di botol ini ada nomor-nomornya. Nah itu maksud Nah, saya. itu. Ini nomor-nomornya. Ada yang pernah merhatiin nggak nih Bu?
ada nomor-nomor di bawahnya. Biasanya di dalam segitiga. Iya. Nah, kita bisa lihat di sini nih, ada nomor-nomornya. Ini melambangkan berbagai macam jenis dari plastik yang ada. Seperti misalnya, kalau kita paling sering temukan adalah yang di botol PET. Ya, seperti yang di nomor 1 ini, ya, botol PET ini biasanya di air mineral. Nah, ini tidak boleh digunakan berulang kali, jadi cukup 1 kali saja, kemudian langsung dibuang. Jadi tidak boleh di-refill. Memang ada nomor-nomor ini merupakan pembagian dari jenis-jenis plastik yang terdapat di pasaran. Meskipun tidak melambangkan bahwa mungkin nomor 7 artinya 7 kali pemakaian, bukan. Tapi hanya dari pembuatannya saja. Gitu ya, Dok ya? Ya, Nah, betul. lalu efeknya apa lagi, Dok? Ada juga zat yang bisa merusak organ tubuh juga. Ya, Apa saja tuh, Dok? ya ada falat, ya kan, dia tuh bisa menyebabkan masalah hati, liver. Kalau yang anak kecil buat plastik jajanan tuh, itu gimana itu? Yang salah. kilauan itu ya? Iya. Nah, bisa diisi es atau apa? Iya, Kita kan sirup. pahami itu kan sebetulnya bukan plastik untuk kemasan makanan. Jadi sebenarnya Bukan Betul. katanya yang bening boleh, yang hitam nggak boleh atau Ya, harusnya tuh plastik itu disesuaikan untuk peruntukan makanan. Tapi tunggu, Ya. kalau plastik jajanan yang bening itu, yang suka buat sirup karena itu udah jajanan anak Indonesia di Ya. sekolah ya di SD, itu kalau isinya panas mungkin nggak boleh, isinya dingin boleh tuh emang nggak boleh sama sekali. Betulnya Itu kalau besok jajannya pakai kalau air. kalau plastik ya, Pakai batok kelapa aja nah, deh. itu lebih bagus betulnya, alami. Ya ilah, masa ya ke sekolah mau batok kelapa, ntar saya langsung aja ngamen pakai kerincingan. Ya, yang itu tadi saya sampaikan di awal. Plastik kena panas terjadi Kalau yang buat perayaan. sirup yang dingin Sirup kan boleh deh ya. dinginin dulu boleh. Boleh ya. Kalau buat sirup jadi aman ya. Aman, tapi artinya tunggu dingin dulu baru dimasukkan ke Iya kemasan. dingin kan, sirup dingin pakai es Ya. tuh. Ya cuma hati-hati pewarna Pewarna. sirupnya. Nah, ya beda Cuma lagi nanti tempatnya boleh ya. masalahnya. Karena banyak sekali Ya. nih efeknya nih, bahayanya nih. Dari mulai menurunnya imunitas, kemudian juga memicu pubertas dini, kemudian juga masalah kesuburan, baik pada pria dan wanita, dan sampai ke masalah diabetes pun bisa saja tercetus. Ya. Gara-gara cuma gara-gara botol Gara-gara plastik plastik. yang kita gunakan berulang kali. Bisa. Oke, Tuh. baiklah. Jadi kita emang harus bawa gelas beling atau Nah, botol beling kemana-mana solusinya ya. dokter. Fajar, silahkan. Solusinya pertama kalau kita minum kemasan jangan dipakai lagi botol kemasannya, buang. Jangan dipakai lagi ya Bu ya. Ya, Dibuang. supaya nggak dipakai orang lain juga di squeeze, Iya. ya, buang, impact. Mas ya. Kemudian kalau kita mau Aku menggunakan juga gitu kok di dispenser. Aku nggak aja gitu langsung buka dispenser, kerannya. di squeeze, Pakai dispenser. gelas aja, pakai gelas plastik, ya, jangan pakai gelas plastik gitu. Iya. Jadi sebaiknya gunakan yang BPA free, BPA free. ya, atau bisphenol A free, atau mungkin kayak gelas kaca. Contohnya. Nah, Kaca. ini dia gelas kaca, Ya Bu ya. gitu. Jadi harus hati-hati dalam penggunaannya. Hati-hati. Apalagi kalau misalnya kita sudah punya botol yang sudah bisa dipakai ulang, tapi sudah lama nih ya dok ya, tidak bisa diapa-apakan, warnanya sudah berubah, itu juga berbahaya tentunya. Ganti, Tetap harus diganti. beli baru. Beli baru. Jangan terlalu irit dan pelit ya. Ganti, buat kesehatan. Buat kesehatan. Baiklah. Terima kasih banyak Dokter Oke, Fajar. thank you dok. Makasih dokter. Ya, Thank you dokter. welcome. Terima kasih juga dokter sudah membuat saya jauh lebih cerdas. Tapi jangan kemana-mana nih Mbak Ria, karena kita masih banyak informasi menarik lainnya di mana lagi kalau bukan di Dokter Os.